Sebuah kabar baik yang menghampiri Mario Balotelli pada awal tahun 2022. Striker Bengal berusia 31 tahun tersebut kembali mendapatkan panggilan ke timnas Italia setelah lama absen sejak tahun 2018. Super Mario terakhir kali berseragam timnas Italia pada Juli 2018 dalam laga melawan timnas Polandia di ajang UEFA Nations League. Penyerang berusia 31 tahun berdarah Ghana tersebut telah berhasil mencatat 36 caps dengan membukukan 14 gol untuk Gli Azzurri. Pemanggilan Mario Balotelli kali ini tidak lepas dari performa ciamiknya di level klub. Pemain Adana Demirspor itu sudah mengemas 9 gol dan 5 assist dalam 21 penampilan di Liga Turki. Balotelli juga bisa menjadi opsi baru lini depan Italia yang menumpul usai juara Piala Eropa 2020. Paceklik gol Ciro Immobile, striker utama timnas Italia, menyebabkan Gli Azzurri gagal lolos langsung ke World Cup 2022 dan harus berjuang dari babak playoff. Roberto Mancini, sang pelatih, berani angkat bicara soal keputusannya yang kembali memanggil Super Mario ke timnas Italia. Dirinya penasaran dengan performa yang akan ditampilkan pemain yang mengalami karir unik bak roller coaster. Dua hari penting untuk evaluasi. Apa yang bisa dia janjikan ke saya? Sama sekali tidak ada. Dia dipanggil sama seperti pemain lainnya yang mendapat panggilan, ujar Mancini, dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Roberto Mancini dan Mario Balotelli dulunya pernah saling bekerja sama di dua klub berbeda, yaitu Manchester City dan Inter Milan. Super Mario seringkali disebut sebagai anak emas oleh pelatih berusia 57 tahun tersebut. Mancini memang punya andil besar dalam karir Balotelli. Roberto Mancini adalah seorang sosok yang memberikan Balotelli debut perdananya di Inter Milan saat menghadapi Reggina pada lanjutan Serie A musim 2007-2008. Pada akhir musim, Mancini meninggalkan Inter untuk berlabuh dengan Manchester City. Balotelli pun mengikuti jejak Mancini dan kemudian ikut diboyong juga ke Etihad Stadium. Kolaborasi ciamik dua sosok ini, Mancini dan Mario Balotelli, berhasil mengantarkan The Citizen meraih banyak gelar. Salah satunya gelar perdana Liga Inggris 2011-2012 dan Piala FA 2010-2011. Meski demikian, hubungan mereka berdua bak kapal terombang-ambing. Balotelli dan Mancini tak selalu menghadirkan kisah yang manis untuk didengar.
Mario Balotelli dianugerahi dengan kualitas yang bisa membuatnya menjadi salah satu striker top dunia. Namun, dia juga mempunyai sisi gila yang bisa mendapat cap sebagai si bengal. Kalau kita melihat sejarah Mario Balotelli, rasanya tidak heran kalau cap tersebut menempel pada dirinya. Ia kerap dalam kontroversi dan menyebabkan banyak masalah. Hal ini pula yang akan membuat karirnya meredup. Super Mario yang dulunya menjadi andalan Manchester City kini harus puas bermain di Liga Turki. Perjalanan karir seorang Super Mario dimulai di klub Lumizen. Lalu dia bergabung dengan Inter Milan pada tahun 2007. Bersama Interlah, Balotelli berhasil meraih sejumlah trofi. Yang paling bergengsi adalah trofi Liga Champions edisi 2009-2010. Mario Balotelli terkenal dengan kontroversialnya, dan ada salah satu kasus kontroversial terkait selebrasi dia ketika menghadapi Manchester United sekitar 10 tahun yang lalu dalam laga lanjutan Liga Inggris musim 2011-2012. Kala itu Mario Balotelli tampil gemilang dan berhasil membukukan 2 gol pada menit ke-22 dan ke-60. Lalu selebrasi tersebut dia lakukan dengan menunjukkan baju bertuliskan "Why I was me", seolah-olah mengapa selalu saya yang disalahkan. Pelatih Super Mario ketika di Inter Milan, yaitu Jose Mourinho, pernah berkata, "Saya ingat suatu saat ketika kami pergi untuk bermain melawan Rubin Kazan di Liga Champions. Dalam pertandingan itu, nyaris semua striker saya cedera. Tidak ada Diego Milito dan Samuel Eto'o. Saya kesulitan, dan Balotelli adalah striker yang tersisa." Mario mendapat kartu kuning di menit ke-42. Sehingga ketika saya sampai ke ruang ganti di babak kedua, saya menghabiskan sekitar 14-15 menit yang tersedia hanya untuk berbicara dengan Mario. Saya berkata kepadanya, "Mario, saya tidak bisa mengubah Anda. Saya tidak punya striker di bangku cadangan. Jadi, jangan menyentuh siapa saja dan bermain hanya dengan bola. Jika kami kehilangan bola, tidak perlu bereaksi. Jika seseorang memprovokasi Anda, jangan bereaksi. Jika wasit membuat kesalahan, jangan bereaksi." Lalu, apa yang terjadi? Di menit 46, Mario terkena kartu merah. Tutup seorang Jose Mourinho.